Angin Cinta, bab 500. Melihat pria berbahaya ini secara naluriah, Arila hanya ingin berbalik dan ingin sekali melarikan diri. Tetapi alasannya malah membuat dia harus berhadapan muka. Sekarang berada di perusahaan, dia masih tidak percaya bahwa Billy berani menjualnya. Tidak percaya pria itu begitu berani melakukannya. Dia mengabaikan pria mata persik yang melemparkan pemandangan agresif padanya. Menatap Billy dengan samar berkata, "Direktur Billy, apakah kamu mencariku?" Billy melambai padanya dan tersenyum. "Arila, ini adalah Henry, yang baru saja kembali dari Milan. Perusahaannya dikenal sebagai rangkaian gaun Angin Cinta. Aku bermaksud untuk mengutus kamu memimpin desain ini." Desainer Milan telah kembali. Ketika di lift mereka bertemu untuk pertama kali dan langsung menciumnya. Bos mengirimnya untuk bekerja dengan pria yang membosankan ini. Arila tidak menyangka mulutnya akan menolak, tetapi pria hina itu meraihnya sebelum akhirnya dia berbicara. Dia tersenyum dan berkata, "Direktur Billy, hari ini dalam perjalanan menuju perusahaan, aku sedikit mengalami salah paham dengan Nona Arila. Dia mungkin masih marah kepadaku." Tatapannya beralih dari tubuh Billy lalu pindah ke Arila, dan dia mengatakan begitu serius dan tulus, "Nona Arila, tentang masalah tadi, aku ingin meminta maaf kepadamu. Jika untuk mengatakan minta maaf saja sudah cukup, para pemerkosa itu telah melakukan kejahatan dan meminta maaf saja kepada para korban. Dunia juga akan mengurangi para pekerja seperti polisi." Billy berkata, "Henry, Arila ini adalah publik dan swasta terkenal di perusahaan kami. Jika kalian memiliki masalah pribadi, dia tidak akan pernah bisa bekerja denganmu." Henry berkata, "Aku juga mendengar bahwa Nona Arila pekerja yang serius dan bertanggung jawab dan suka mengambil pekerjaan yang menantang." Kedua pria itu bernyanyi bersama, dan ketika Arila ingin menolak, namun menelannya kembali. Tidak bisa menolak, dia sebenarnya tidak bersedia bekerja sama dengan orang ini. Jika dia menolak, itu benar-benar bukan gaya kerjanya. Billy benar, dia tidak pernah mencampurkan urusan pribadinya dengan pekerjaannya. Pria itu melakukan sesuatu hal yang pribadi padanya di lift, dan dia tulus akan permintaan maafnya. Arila menggigit bibirnya dan menelan ketidakpuasannya, menempatkan pekerjaan sebagai posisi pertama. Sementara itu, Billy berkata lagi, "Kalau begitu, aku berharap kerjasama antara kedua belah pihak. Kamu adalah desainer terbaik. Aku percaya bahwa kamu akan dapat merancang seri Angin Cinta yang paling populer tahun ini." Bos mengeluarkan kata-kata, tidak ada alasan untuk menolak, dan Arila selalu bersifat publik pada umumnya. Kehidupan pribadi adalah kehidupan pribadi, pekerjaan adalah pekerjaan. Itu sangat jelas, dan dia tidak ingin menolak pekerjaan yang diatur oleh bosnya karena ketidakpuasannya terhadap pria ini. "Direktur Billy, aku masih punya banyak tempat asing di perusahaan ini. Bisakah kau menugaskan Arila untuk mengantarku melihat-lihat dan tolong perkenalkan padanya?" kata Henry. Arila menolak. "Mohon maaf, aku masih memiliki pekerjaan untuk diselesaikan. Membawa kolega baru, aku akan memberikannya kepada orang lain untuk mengurusnya." Billy sekali lagi berdiri dan berkata, "Arila, aku akan mengambil alih pekerjaanmu. Lalu kau dan Henry hanya bertanggung jawab atas desain seri Angin Cinta." Arila hanya terdiam. Apa-apaan ini? Sungguh mengesalkan. "Nona Arila,
Halo. Henry tersenyum kepada Arila, lalu secara hormat menyapanya. Namaku Henry, kolega baru. Mohon kerja samanya. Halo. Arila sama sekali tidak ingin berjabat tangan dengannya. Jadi, tangannya tidak menjangkau. Siapa yang tahu bahwa orang ini mendekati langkahnya dan menjadi lebih dekat, menggenggam tangannya. Dia tertawa sambil mentertawakan hewan-hewan yang tidak berbahaya itu. Nona Arila, berjabat tangan adalah tata krama yang paling dasar. Kamu bahkan tidak akan melupakan ini, kan? Biarkan aku pergi. Arila melepaskan tangannya sambil berbalik dan bergegas keluar dari kantor itu. Di dalam kantor, Henry dan Billy ditinggalkannya. Billy mengangkat bahu dan berkata, Henry, aku hanya bisa membantumu sampai di sini dan aku akan menemuimu nanti. Henry mengepalkan tangan kanannya yang baru saja meraih tangannya itu. Telapak tangannya sepertinya masih bersuhu. Dia ingin menjaga suhu tubuhnya. Henry, Billy mengangkat tangannya dan berayun di depan matanya. Sudah cukup. Henry mengangkat mata persiknya yang menawan dan berkata, di masa depan, aku akan menghampirinya. Wahai orang-orang, aku akan pasti bisa menyusulnya. Billy menambahkan lagi, jangan lupa, dia juga dikelilingi oleh Direktur Carson. Identitas desainermu yang kecil, takut itu tidak akan menarik perhatiannya. Ini bukan untuk kamu khawatirkan, aku punya caraku sendiri. Kata-kata itu keluar, Henry berbalik lalu pergi. Setelah sekian lama, mereka bertemu lagi. Dia telah berhasil menarik perhatian Arila. Apalagi yang tidak mungkin. Henry cepat-cepat menyusul Arila, mengikuti langkah Arila dan berkata, Direktur Billy bilang bahwa kamu adalah perancang yang sangat baik. Dia memberi kamu pekerjaan. Kamu tidak pernah mengecewakannya. Aku baru saja pergi ke PM untuk bekerja. Masih ada banyak hal yang perlu aku tanyakan kepada Nona Arila. Mereka menangkap hatinya Arila, mengetahui bahwa isi di dalam hatinya, pekerjaan dan kehidupan benar-benar terpisah. Jadi, mereka mengatakan bahwa dia hanya membenci Henry, tetapi Arila masih tidak dapat mengatakan kata-kata penolakannya itu. Henry mengatakan ini dan sikapnya juga tulus, dan tidak ada yang namanya main tangan dengan Arila. Sikapnya yaitu menjadi orang yang baru yang memiliki sikap sangat sederhana dan sopan. Arila mengambil napas dalam-dalam, menyingkirkan jantung mustad pria ini, dan dengan serius memperkenalkannya kepada budaya di perusahaan-perusahaan ini, ide-ide budaya dan sebagainya. Berbicara dengan sangat serius, Henry mendengarkan dengan serius juga, dan dari waktu ke waktu dia juga mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan sangat spesifik, dan dia bahkan tidak memikirkan bagaimana menjawabnya. Henry menambahkan, Arila, apa pendapat khusus kamu tentang seri Angin Cinta? Ketika mendengar Angin Cinta, hal pertama yang dipikirkannya adalah cinta yang bebas, tidak dibatasi dan romantis. Cinta itu suci dan indah, dan dapat membebaskan diri dari semua kendala. Cinta yang bebas dan indah, cinta tidak akan berubah karena waktu dan tanpa faktor eksternal. Bisnis utama PM adalah membuat pakaian dalam modern yang selalu modis dan nyaman untuk tujuan desain mereka. Pakaian dalam PM pernah dimainkan iklan yang sangat terkenal. She mencintainya, memberikan yang terbaik, pakaian dalam mode PM. Henry menambahkan lagi, Angin Cinta, yaitu jatuh cinta dengan seseorang seperti jatuh cinta pada angin,
Jelas bahwa dia dapat merasakan kehadirannya dan dapat menyentuhnya, tetapi tidak akan pernah melihatnya. Arila menoleh untuk menatap Henry. Di dalam matanya, dia tampaknya melihat sesuatu yang disebut kasih sayang. Tetapi hal semacam itu terlintas. Jadi dengan cepat berpikir itu salah dan dia tidak mau percaya. Henry menghela napas sebentar dan tiba-tiba bertanya dengan sangat serius. Arila, apakah kamu benar-benar tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang? Bisakah kamu yakin bahwa orang yang selalu bersama kamu adalah orang yang kamu cintai?